Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan membahas tentang TWS dari Sony, yaitu tipenya adalah WF-1000X4. Ya, TWS dari Sony memang terkenal dengan seri-seri dan tipe-tipe yang cukup panjang untuk penamaannya ya. Jadi yang pertama-tama kita bahas dari segi build quality dan bentuknya. Kalau yang saya alami ya, dari selama 1 minggu peminjaman dari teman sini sebetulnya untuk TWS-nya. Jadi TWS Sony ini mudah dimasukkan kantong, bentuknya cukup kompak ya, seperti yang dapat teman-teman lihat. Tapi untuk finishingnya, karena dia punya build quality yang ngedoff atau matte, jadi gampang sekali nyeplak sidik jari. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan case ya, agar tidak gampang baret ataupun tidak gampang ceplak sidik jari. Nah, setelah kita bahas tentang dimensi, kita lanjut di bagian port. Untuk TWS Sony WF-1000X4 ini sudah dilengkapi dengan port Type-C, dan juga dia support untuk wireless charging system. Jadi kalau teman-teman tidak punya kabel atau sudah punya wireless charging dan HP-nya juga wireless charging, teman-teman tinggal taruh aja di pad. Setelah penuh tinggal teman-teman gunakan. Dan juga di bagian case-nya ini teman-teman bisa lihat ada LED notifikasi. Jadi dia kalau baterai full berwarna hijau ya teman-teman, seperti yang terlihat dalam video ini. Nah, lalu masuk ke bagian ear tips. Nah, ear tips dari TWS Sony WF-1000X4 ini mempunyai bentuk yang kalau kita bilang mungkin semacam memory foam ya. Jadi untuk passive noise cancel-nya dia sebetulnya cukup kedap, di luar dari fitur active noise cancelling-nya ini ya. Nah, cuman untuk pemakaian dalam waktu yang lama ya, saya tes kalau misalkan gaming atau sedang nonton Netflix mungkin kira-kira 1-2 jam. Mungkin karena earphone ini lumayan nancep di telinga ya, jadi saya merasa dengan penggunaan yang agak lama, walaupun dia tipikalnya memory foam, telinga saya lama-lama sakit ya. Jadi kayak ada sesuatu yang menekan dalam waktu period yang lama ya. Nah, itu untuk dari segi fisik dan ear tipsnya ya. Kalau fitur-fitur banyak sekali yang saya rasakan. Yang pertama tentu ada fitur play, pause, dan next preview song dan segala macamnya. Jadi fitur-fitur itu teman-teman bisa atur lewat aplikasi. Nanti saya tampilkan screenshotnya seperti di video ini ya. Jadi teman-teman bisa atur bagian mana yang untuk play, pause, atau next preview song, atau juga teman-teman bisa menaikkan atau menurunkan volume atau memindahkan yang awalnya dari noise cancel menjadi ambient sound seperti itu. Lalu ada juga fitur quick attention. Jadi teman-teman cukup tahan di earphone sebelah kiri. Nah, di earphone sebelah kiri ini kalau teman-teman tahan dalam waktu mungkin 2-3 detik, suara akan memelan dan kita dengan gampang dapat berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, fitur quick attention itu sebetulnya dipersenjatai lagi dengan suatu software yang lebih canggih, yaitu fitur speak to chat. Nah, cuman speak to chat ini menurut saya agak mengganggu ketika kita sedang mendengarkan lagu tapi juga sedang berbincang atau di kondisi yang agak ramai. Jadi si TWS ini seringkali mendeteksi bahwa kita sedang ngobrol dengan orang lain, sehingga lagu yang kita sedang dimainkan oleh TWS otomatis ke pause.
seperti itu. Akan tetapi simpelnya adalah kita tidak perlu menekan atau menahan TWS ini. Nah, adapun untuk fitur-fitur yang lain bisa teman-teman cek. Jadi untuk ambience mode, berpindah ke noise cancel, itu teman-teman bisa atur lewat aplikasi dari Sony Headphone. Lalu untuk fitur LDAC itu, jadi kalau TWS atau headphone yang punya kualitas output suara yang bagus dan tinggi, biasanya pasti support di LDAC ini atau high quality audio ya. Bitrate yang dimainkan cukup tinggi, jadi semua komponen-komponen alat musik yang teman-teman mungkin di TWS atau headphone sebelumnya nggak keluar, jadi bisa keluar di headphone atau TWS yang support LDAC ini. Untuk karakter suara di TWS Sony WF-1000XM4 ini menurut saya juga treble tidak terlalu jering atau lebay ya. Bass extendnya juga bagus, vokal tebal tapi tidak menutupi tidak tertutup maksud saya dengan alat musik lainnya. Separasi alat musiknya juga bagus dan sound stagingnya pun lebih bagus ya. Nah itu dari fitur-fitur yang saya alami dan saya rasakan di Sony WF-1000XM4. Untuk setting awal pun juga TWS Sony ini cukup gampang ya. Jadi karena dia sudah mendukung Google Fastpair, jadi untuk teman-teman pengguna Android walaupun tidak menggunakan handphone Sony, jadi langsung bisa pair dengan gampang. Nanti akan saya tampilkan screenshotnya. Jadi otomatis dia juga bisa terkoneksi ke HP Android kita dengan lancar dan cepat. Oke, kita lanjut ya ke topik pembahasan kita berikutnya. Jadi setelah tadi saya bahas tentang kelebihan dan semua fitur-fitur yang ada di TWS Sony WF-1000XM4, tentu pasti di samping kelebihan dalam sebuah produk ada kekurangan. Nah, ini ada beberapa kekurangan yang saya lihat tidak di review atau menjadi notes untuk teman-teman yang sudah posting di video review YouTube ya. Yang pertama, jadi tentu dengan kita menggunakan TWS karena koneksinya Bluetooth, walaupun ini sudah Bluetooth yang paling baru, ketika kita bermain game ada sedikit delay, tapi sangat minim sih, masih sangat tolerable untuk ketika kita memainkan game yang kompetitif kita bisa mendapat menang. Nah, lalu yang kedua, tidak semua telinga itu cocok ya dengan fitting ear tips dari Sony WF-1000XM4. Saya sudah coba, jadi menggunakan size S, M, L, itu yang sebetulnya agak pas di telinga saya yang M, tapi ya itu dengan penggunaan 1-2 jam telinga saya agak sakit ya. Lalu yang ketiga, ketika membetulkan letak posisi TWS untuk mendapatkan fitting di telinga yang nyaman, itu sering sekali tidak sengaja terpencet play pause-nya. Nah ini kalau saya compare dengan TWS yang lebih murah, mungkin harganya sekitar 1/5-nya ya. Itu ada salah satu TWS dari brand sebelah yang dia punya software untuk mendeteksi AI. Jadi ketika kita sedang membetulkan, itu tidak langsung otomatis play pause-nya berfungsi ya. Nah kecuali kalau kita betul-betul menekan atau tap, itu baru play pause-nya berfungsi. Lalu yang keempat, kalau di unit pinjaman dari teman saya ini, bentuk dari driver Sony WF-1000XM4 ini kan cukup besar ya dalam ukuran TWS. Kalau saya pakai dalam waktu yang lama, mungkin sekitar 2-3 jam, itu di telinga ini yang saya rasakan dan TWS nya agak anget sedikit ya, dan cukup panas dibandingkan TWS lain. Nggak tahu apa teman-teman yang sudah menggunakan TWS WF-1000XM4 ini juga mengalami hal yang sama
bisa drop di kolom komentar di bawah. Lalu yang kelima, finishing dari body ini seperti yang saya sampaikan di awal video, walaupun build quality-nya cukup bagus ya, finishingnya ini matte, gampang nyeplak sidik jari, dan kalau menurut saya rawan ke gores ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman langsung pasang case agar tidak lecet. Nah, lalu yang terakhir, jadi waktu awal saya melihat demo dari Sony WF-1000XM4 ini di YouTube Sony, itu menonjolkan tentang salah satu fitur yaitu 360 Reality Audio. Nah, ternyata setelah saya cek, bayangan saya awalnya itu 360 Reality Audio itu kita bisa play entah dari YouTube, entah dari Spotify, lalu secara AI disoftwarekan oleh software Sony Headphone misalnya, diubah menjadi 360 Reality Audio. Kenyataannya kita harus install aplikasi terpisah, dan 360 Reality Audio itu saya cek berbayar ya. Nah, di 360 Reality Audio ini saya lihat sebetulnya nggak terlalu banyak koleksi artis yang sudah mengeluarkan audio seperti ini, tapi ya cukup bisa dinikmati lah, cukup bisa dicoba dan pengalaman yang berbeda. Jadi kalau opsi dari 360 itu kalau tidak salah ada 2 atau 3 aplikasi. Jadi 360 Audio by Deezer, lalu ada yang Artis Connection. Karena saya unit yang saya gunakan ini cuma pinjaman, jadi saya tes dengan menggunakan aplikasi yaitu Artis Connection. Saya tes lagu dari Sarah Larsen maupun Pink, so far so good ya, memang agak berbeda ya pengalamannya yang kita rasakan dan dengarkan ketika menggunakan 360 ini dibanding dengan lagu dari misalkan Spotify atau YouTube, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman yang sedang akan mau beli di Sony TWS WF-1000XM4 ini mendapat perbandingan ya, kira-kira sebaiknya saya beli atau enggak. Cuman kalau menurut saya dengan harga 4 juta dengan kualitas yang didapatkan cukup worth it lah. Mungkin kalau untuk fitting di telinga, karena telinga saya dan teman-teman mungkin kondisinya juga berbeda ya, tapi kalau dari segi suara dan fitur saya boleh kasih 2 jempol, samping kekurangan dari TWS Sony ini. Oke, sekian dulu video kali ini tentang pembahasan Sony WF-1000XM4. Tetap sehat, tetap semangat untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kita ketemu di video berikutnya. Cek, ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan TWS Sony WF-1000XM4. Bagaimana hasilnya? Cek, tes 1 2 3, cek.